SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bi hudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, yang memudahkan langkah kaki kita menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mulia, menuju taman dari taman-taman surga dunia dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ya, salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan kajian sambil nunggu sholat isya. Kajian paling enak itu habis maghrib, karena dia sambil nunggu sholat isya. Dan Nabi SAW bersabda, innal abdala fis shalah man tadhara shalah. Orang itu tetap mendapatkan pahala sholat, dihukumi seperti sholat kalau dia nunggu sholat berikutnya. Didoakan oleh para malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosa-dosanya, ya Allah sayangi orang ini yang menunggu sholat. Dan enaknya juga kajian pada maghrib sampai isya itu tak suwi, Pak. Kalau malam insyaallah, jadi sampai isya sudah selesai, ya. Harus berhenti karena apa? Adzan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur ketika kita dimudahkan ke majelis ilmu seperti ini. Harus kita syukur, karena ini pahalanya luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajj tamatin hajjat. Dalam riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekhul Albani, Nabi SAW bersabda, siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk ngaji ilmu agama atau mengajarkannya, ya mudah-mudahan kita masuk dalam hadis ini. Ya, tidaklah seorang itu keluar untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Hajinya haji mabrur, insyaallah. Enak kan? Ka haji, ka umroh, kemudian corona, angel haji ini, antri ini suwi. Tapi kita bisa mendapatkan pahala seperti pahala orang haji dan umrah. Salah satunya adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Karena dengan menghadiri majelis ilmu, kita bisa mencangkir keimanan kita. Kita bisa teringat, tersadar dari kelalaian kita. Dengan menuntut ilmu, kita bisa tahu mana rute yang mengantarkan ke surga, mana rute yang mengantarkan kita ke neraka. Kita bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana haram, kalau kita belajar ilmu agama. Makanya penting sekali, ma'asyiral muslimin, kita terus semangat, terus konsisten, istiqomah ngaji ilmu agama. Dan terus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Nabi bersabda, "Sallallahu ilman nafi'a." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Bahkan Allah memerintahkan nabinya untuk berdoa, "Wa qur rabbi zidni ilma." Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nabi aja disuruh minta tambahan ilmu, bukan minta tambahan harta, Pak. Bukan minta tambahan jabatan, bukan minta tambahan istri, minta tambahan ilmu. Masya Allah. Jadi ini penting sekali ilmu itu, karena ilmu adalah cahaya yang menyinari perjalanan kita menuju surga. Makanya jalan pintas menuju surga itu yang kecil. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menuntut ilmu, ya, menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, kita patut bersyukur ketika kita digerakkan hati kita, dipermudah oleh Allah SWT untuk ikut kajian-kajian ilmu agama seperti ini. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu yang bermanfaat, menambah iman, menambah amal soleh bagi kita. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini sedikit kita ingin membahas tema yang sangat penting pada zaman kita sekarang, yaitu medsos, media sosial. Ya, pisau bermata dua. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah kepada kita itu banyak sekali, enggak kehitung, Pak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, enggak bakalan kalian bisa menghitungnya, saking banyak. Salah satu nikmat Allah adalah media sosial. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada HP, insyaallah orang bilang HP pintar. Orang sih HP pintar. Tapi kadang ya setan gepeng. Nah, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Untuk apa kita menggunakannya? Karena ini hanya sekedar alat. Dia bisa menjadi nikmat dan bisa menjadi bencana. Tergantung penggunaannya. Al-wasail laha ahkam maqasid. Kata para ulama, sarana itu tergantung kepada tujuannya. Ya, hampir semua kita pada zaman kita sekarang punya HP. Siapa sih nggak punya HP sekarang? Ada yang nggak punya? Saya yakin. Hampir semuanya punya HP. Ya, bahkan api-apian nih HP ini. Yang kecil, yang muda, yang tua, pria, wanita, kaya, bahkan miskin, ya, semuanya hampir memiliki HP pada zaman kita sekarang. Ya, oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk membahas tentang masalah ini agar kita memiliki ilmu bagaimana berinteraksi dengan HP ini, dengan media sosial ini, kita menjadi orang-orang yang cerdas dalam menggunakannya. Para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sempurna, yang membahas semua permasalahan, tantangan, problematika yang kita hadapi di zaman sekarang. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Tidak ada satu permasalahan pun yang dibutuhkan oleh umat manusia kecuali sudah ada petunjuknya, sudah ada pedomannya dalam agama kita. Jangankan masalah akidah, masalah politik, masalah sosial, masalah buang hajat saja, buang kotoran itu dibahas dalam agama Islam, dalam Quran, dalam hadis, rinci, komplit. Makanya kita harus bangga.
Kita harus gembira, kita harus bersyukur tatkala kita dipilih oleh Allah sebagai muslim. Karena tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah SWT kecuali hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan dengan tegas Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, enggak diterima dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini penting yang kita yakini. Karena sekarang ada muncul paham pluralisme namanya, yang mengatakan semua agama sama. Semua agama mengantarkan ke surga. Semua agama ajarannya baik. Ya, sama aja. Subhanallah. Kalau semua agama sama, ya, terus kenapa sampai nggak pindah agama saja? Masa orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala disamakan seperti orang yang menyembah patung, disamakan seperti orang yang menyembah ya hewan? Ada agama-agama menyembah hewan. Di India itu malah ada yang menyembah sapi, ular, tikus, ya, naudzubillah, ada yang menyembah setan. Masa kemudian disamakan dengan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita harus bangga sebagai seorang muslim memiliki agama yang sangat indah, komplit, lengkap. Ya. Salah satunya adalah Islam bahas tentang penemuan-penemuan teknologi modern, itu dibahas dalam agama Islam. Karena penemuan-penemuan modern itu tidak lepas dari 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita terima semuanya, dan ini tidak mungkin. Kemungkinan yang kedua, kita tolak semuanya. Ini juga tidak mungkin. Kemungkinan yang ketiga, kita ambil yang rusak, yang berbahaya, kita tinggalkan yang bermanfaat. Ini juga tidak mungkin. Tinggal satu kemungkinan. Teknologi modern itu, penemuan-penemuan modern itu, kita ambil yang bermanfaat, kita tinggalkan yang enggak bermanfaat. Ya. Jadi yang baik-baik ya kita ambil, yang tidak baik enggak kita ambil. Ya, karena hukum asal masalah-masalah dunia, penemuan-penemuan modern ini masalah dunia. Berarti hukum asalnya adalah boleh. Nah, ini masalah dunia. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini. Jadi Allah ciptakan nih apa yang ada di muka bumi ini. Silahkan, kata Allah. Sudah dipersilahkan sama Allah. Berarti hukum asalnya apa? Boleh. Dan Nabi SAW bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunia." Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Makanya kata para ulama, kalau urusan dunia, hukum asalnya boleh. Berbeda sama masalah ibadah. Kalau masalah ibadah, hukum asalnya nggak boleh sampai ada dalil yang mensyariatkannya, mencontohkan. Jadi harus kita bedakan antara masalah-masalah dunia dengan masalah-masalah ibadah. Nabi bersabda dalam riwayat Ibnu Hibban, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasa'lukum." Kalau urusan dunia terserah kalian. Ya, enggak harus ngikuti Nabi kalau masalah-masalah dunia. Tapi kalau urusan wa in kana min amri dinikum, tapi kalau urusan agama fa ilayya, harus mengikuti saya. Nah, penemuan-penemuan modern, teknologi modern termasuk media sosial, HP dengan berbagai aplikasinya, ya, ada Facebook, ada YouTube, ada Google, ada WhatsApp dan sebagainya. Hukum asalnya berarti boleh. Tergantung sekarang penggunaannya. Kalau digunakan yang baik, ya berarti nggak apa-apa, bahkan bisa menjadi pahala. Tapi kalau digunakan untuk dosa, ya berarti dosa, nggak boleh. Ya, karena di dalam HP atau media sosial itu
sebelah surga, sebelah neraka. Ya. Bisa digunakan yang baik-baik, bisa juga digunakan yang buruk. Bisa digunakan untuk dakwah. Masya Allah sekarang ya kita ceramah di sini di Bangil, tapi sing Jakarta sama atau yang tua-tua sana bisa. Ya ono ape. Ya, live. Nah. Ya, kita sebarkan artikel, video. Ya. Nah, ini menyebarkan apa? Dakwah. Ini kalau dipakai yang baik, dipakai untuk silaturahmi. Kita telepon, dulu zaman dulu repot Pak, gak ada teleponnya ya. Sekarang kita bisa telepon walaupun jauh, kita bahkan sekarang bisa lihat gambarnya. Pakai video call, wah kelihatan. Ya. Walaupun nggak bisa mudik misalkan, ya, kalau kasusnya melonjak, nah, masih bisa Pak, kelihatan loh dari jauh. Ya, bisa juga untuk ngaji ilmu agama, nggak bisa ikut pengajian karena sakit, karena safar, kita masih bisa ngikuti. Bahkan sekarang banyak aplikasi-aplikasi TV di HP ini, ya HP pintar itu makanya. Tapi sisi yang lain, ya di dalam media sosial banyak racun-racunnya juga, banyak maksiatnya juga, banyak kerusakannya, merusak akidah. Bikin males ibadah, ya orang lebih semangat baca WA ketimbang baca Quran, ya kadang males ikut kajian, terus gampang saya bisa apa? HP, sabar-kabar YouTube bisa, ya bikin males, itu dampak negatifnya, ya. Juga salah satu dampak negatifnya juga merenggangkan hubungan. Ya, nah suami istri dulu sering berbagi cerita, saiki gak sibuk dewe-dewe, ya bojone dolenan HP, ya istrinya juga dolenan HP, diem-dieman. Anak juga begitu, ya saiki akeh sing budek kalau dipanggil orang tuanya, karena apa? Ya asik sama game, sama HP, dipanggil berkali-kali nggak dengar. Ya, ini salah satu dampak buruknya juga. Banyak juga fitnah-fitnah, maksiat-maksiat, ya berita-berita hoax di HP ini macam-macam, berita dusta, fitnah, ya maksiat-maksiat, gambar-gambar, video-video yang tidak senonoh banyak juga. Jadi di media sosial, ya ada yang baik dan ada juga yang buruk. Kalau kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, ya itu bisa menjadi pahala bagi kita, bisa menjadi ladang ibadah kita. Sebaliknya kalau kita ya tidak bisa menggunakannya dengan baik, kita malah terjerumus di dalam kubang dan jerat-jerat syaitan. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa rambu-rambu yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan media sosial ini. Ya, yang pertama, kuatkan iman supaya tidak terjebak dalam godaan setan. Ya, karena sekarang kita ini gampang banget Pak kalau mau maksiat, mau melakukan dosa, gampang. Ya, di kamar sendirian lihat, ya berselancar di dunia maya, gampang bisa lihat ini, bisa lihat ini. Kalau kita tidak memiliki iman, kita akan terjebak dalam jerat-jerat setan. Kita akan terjerumus di dalam kubang dosa, maksiat. Makanya perlu kita kuatkan iman. Kita selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwasanya dipermudahnya kita untuk bermaksiat pada zaman kita sekarang, ini adalah ujian keimanan bagi kita. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 94, Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum Allahu bisyai'in minas shayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu may yakhafuhu bil ghaib.
Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan hewan buruan saat ihram. Kan salah satu larangan orang ihram haji atau umrah itu kan nggak boleh berburu kan. Dulu Nabi itu kalau sebelum ihram nyari buruan itu susah. Ya, sebelum ihram. Kalau belum ihram masih boleh berarti. Tapi kalau sudah niat ihram, sudah mau haji, mau umrah, wah, itu hewan-hewan malah lalu lalang, Bang. Bahkan bisa dipegang pakai tangan aja bisa. Ya. Untuk apa itu? Liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib. Agar Allah tahu siapa yang benar-benar takut sama Allah. Begitu juga pada zaman kita sekarang mudah untuk melakukan maksiat. Bukan berarti Allah mengizinkan, bukan berarti Allah membolehkan, tapi Allah sedang menguji keimanan kita. Apakah kita takut kepada Allah ataukah kita takut kepada manusia? Baik, ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk menggunakan media sosial ini sebagai ladang pahala. Kita gunakan untuk ngaji ilmu agama, kita gunakan untuk menyebarkan ilmu dakwah, kita sebarkan untuk silaturahmi, kita sebarkan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, persahabatan. Itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu. Karena syukur itu ada dua macam. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati, kita meyakini bahwa ini satu-satunya nikmat dari Allah SWT. Ini adalah nikmat dari Allah SWT. Hanya Allah yang memberikan, bukan yang lain, bukan karena kehebatan kita. Yang kedua, syukur dengan lisan, kita alhamdulillah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dari HP gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau HP, kalau media sosial justru malah melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, berarti ini bukan nikmat. Ini bencana. Ini petaka. Gara-gara HP lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Berarti jangan dibanting HP itu. Gara-gara HP malas sholat ya. Gara-gara HP eker aja karo bojone. Tengkar aja semua. Gara-gara HP malah kita urusan karo polisi. Karena menyebarkan hoax. Banyak masalah gara-gara HP. Kalau justru melalaikan kita dari Allah SWT, berarti ini bukan nikmat, tapi ini adalah musibah, petaka. Jadi intinya, mari kita gunakan. Nih, ini nikmat dari Allah SWT, gunakan untuk yang baik-baik. Kalau kita justru malah lalai, kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berarti segera sadari dan segera perbaiki supaya enggak terlalu jauh. Yang ketiga, di antara rambu-rambu dalam media sosial adalah hendaknya kita tasabbut, tabayyun. Apa tasabbut, tabayyun itu? Cek. Cek. Selektif dalam mengambil berita. Tidak gegabah membenarkan, menerima, menyebarkan, enggak tergesa-gesa. Sekarang ini kan Masya Allah, orang kadang kalau dapat berita, langsung share, sebarin, bagikan. Padahal belum tentu benar beritanya. Kita harus mengikuti aturan agama kita. Islam sudah ngasih aturan. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan." Wahai orang-orang yang beriman. Ayat kalau dimulai wahai orang-orang yang beriman berarti ayat yang penting. Konsekuensi keimanan.
Ya, kata sahabat Ibnu Mas'ud, kalau kamu mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik. Perhatikan, karena itu ayat yang penting. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kalau ada orang fasik bawa berita kepada kalian, maka ceklah terlebih dahulu. Jangan langsung disebarkan. Cek dulu, selektif. Ya, makanya kita harus ingat, tidak semua yang kita baca, tidak semua yang kita dengar mesti benar. Harus ya selektif dulu. Hati-hati. Benar apa enggak informasinya? Beritanya benar enggak? Jangan-jangan apa? Bohong, jangan-jangan hoax. Kalau itu hadis, jangan-jangan hadisnya apa? Palsu, kan gitu. Ada hadis misalkan, ya. Nah, man aqama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah. Siapa yang merayakan maulidku, maka ya saya akan memberi syafaat besok pada hari kiamat. Wa man anfaqa dirhaman li maulidi ya faka'annama anfaqa uhudan dzahaba. Siapa yang berinfak untuk perayaan maulidku, seakan-akan dia berinfak emas sebesar gunung Uhud. Kadang-kadang beredar tuh hadis-hadis. Nah, kita jangan langsung disebarkan, tapi ya cek terlebih dahulu, benar nggak hadisnya? Jangan-jangan itu adalah hadis palsu. Sedangkan Nabi bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya, padahal Nabi nggak mengatakannya, silahkan dia membooking tempat duduknya di neraka. Intinya kita nggak boleh tergesa-gesa. Kalau kita baca, kalau kita mendengar sebuah artikel atau video, jangan gegabah menyebarkan, jangan gegabah men-share. Perhatikan terlebih dahulu dua hal. Timbang terlebih dahulu dua hal. Pertama, keotentikannya, kevalitannya. Benar apa enggak? Ya, resmi apa tidak? Yang kedua, anggaplah benar, maka perlu kita pikirkan lagi. Ini kalau saya sebarkan, ya, menimbulkan manfaat atau malah menimbulkan keributan, madharat, ya, menimbulkan mafsadat. Itu juga perlu untuk dipertimbangkan. Sehingga seorang muslim hati-hati. Kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami. Cukuplah seorang itu dianggap berdusta kalau dia menceritakan setiap yang dia dengar. Jadi tidak semua yang kita baca, tidak semua yang kita dengar yang perlu untuk disebarkan. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, hendaknya bagi kita menutupi kesalahan seorang muslim. Nah ini kadang di media sosial tuh, kalau ada yang saudara kita yang salah, wah, langsung dibikin status, langsung diserang habis-habisan. Ya, tidak. Kalau kita mendapati aib seorang muslim, jangan jadi ahli gosip, jangan jadi ahli ghibah. Hendaknya bagi kita berusaha untuk menutupi aibnya. Nabi bersabda, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau kita suka menutupi aib orang lain, Allah akan tutupi aib kita. Sebaliknya, kalau kita suka membongkar aib saudara kita, aib kita akan dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan kita. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai kita suka menyebarkan aib orang lain. Karena sesungguhnya aib kita sendiri itu sudah banyak, hanya saja Allah menutupi aib kita. Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Idza aradta an tadhkura aiba akhi, fadhkur aiba nafsik." Kalau kamu ingin membongkar aib seorang muslim, menyebarkan aib seorang muslim, ingatlah aibmu sendiri. Jangan sampai seperti kata pepatah,
ya, apa Pak? Semut, ya, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Semut di seberang lautan kelihatan. Itu kalau aib orang lain sekecil apapun, ketol. Tapi aib kita sendiri walaupun besar, kadang-kadang kita lupa. Ya, tidak memperdulikannya, tidak memperbaiki. Jangan sampai kita sibuk ngurusi aib orang lain tapi lupa memperbaiki aib kita sendiri. Ya. Yang kelima di antara rambu-rambu dalam bermedia sosial adalah hendaknya menggunakan kata-kata yang baik, yang lembut, yang sopan, ya, dalam berkomentar. Netizen Indonesia ini kadang-kadang kalau komentar pedes-pedes ya. Kadang omongannya kotor. Ini nggak boleh. Seorang mukmin, seorang muslim harus menjaga ucapannya. Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishul bari. Seorang mukmin sejati itu bukan pencela, bukan pelaknat, dan bukan orang yang kotor ucapannya. Ya, kita harus menjaga omongan kita, ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya mengatakan yang baik atau mendingan diam, lebih selamat. Man somata naja. Siapa yang diam, dia akan selamat. Mendingan diam daripada ngomong yang nggak baik-baik, ngomong yang kotor, ngomong yang kasar. Ya. Nah, ini. Kemudian yang keenam, hendaknya kita ingat selalu bahwa apapun yang kita tulis akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita tonton, yang kita lihat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita pakai akun palsu, nama samaran, orang nggak ada yang kenal, tapi ingat Allah tahu. Ya, mungkin orang lain nggak bisa melacak sampean, tapi ingatlah, semua itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa bersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita senantiasa ingat. Ya, kadang orang ngetik, harus ingat. Tangan kita nanti akan menjadi saksi besok pada hari kiamat. Jari jemari kita ini, apa yang kita tulis akan menjadi saksi besok pada hari kiamat. Nah, ini harus selalu kita ingat bahwa kita di dunia ini cuma sementara. Semua kita pasti akan mati. Semua kita nanti akan dibangkitkan kembali. Semua kita akan berdiri di hadapan Allah SWT mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Ya, jangan merasa aman. Oh, nggak ada yang tahu. Iya, manusia mungkin nggak ada yang tahu. Ya, karena pengetahuan mereka terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Yang terakhir, ya, rambu-rambu dalam bermedia sosial adalah hendaknya bagi kita menghindari fitnah dengan lawan jenis. Nah, ini banyak kasus fitnah syahwat itu terjadi karena media sosial. Ya, gara-gara ketemu di Facebook, di Instagram, ya, akhirnya kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan banyak rumah tangga sekarang hancur berantakan gara-gara apa? Media sosial. Ya, ujungnya kerja malah chattingan sama mantannya. Akhirnya CLBK. Cinta lama belum kelar. Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama bubarkan keluarga. Banyak kasus seperti itu. Ya, maka kita harus apa? Hati-hati. Demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
pembahasan singkat tentang media sosial, ya, pisau bermata dua, demikian juga rambu-rambunya agar kita selamat dalam menggunakan media sosial ini, tidak terjerumus di dalam hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang singkat ini bermanfaat, terutama bagi saya pribadi. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.